engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan engkau namakan dia Yesus. Seorang anak laki-laki, bukan anak Tuhan. Makanya di dalam Lukas 2 nomor 11 itu dikatakan itu salah terjemahan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Itu salah terjemahan. Yang benarnya ini begini. Nanti saya buktikan. Yang benar ini begini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus. Sabar. Nah, panas dia kan? Panas dia. Panas dia. Panas dia. Sabar. Semoga tetap dalam lindungan Tuhan, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya ya. Amin. Silakan Pak Pendeta. Pak Loding bahas Kristen terus tiap hari, nggak ada kerjaan. Iya. Kenapa? Kok tiap hari bahas Kristen, nggak ada kerjaan lain tak Pak Loding? Ya, habis kita mau bahas apa lagi? Kan kita kan hanya menambahkan antara Kristen dengan Bibelnya. Kan Kristen ini kan bertentangan dengan Bibelnya. Boleh kita uji kalau tidak percaya? Saya begini Pak Loding, saya karena sesama ciptaan ya, maka saya mengingatkan bahwa dosa juga salah satu yang membuat Pak Loding itu kalau berdosa 1 hari di bumi, nanti di neraka 1000 tahun akan disiksa Anda di sana. Dengan Anda memfitnah-fitnah ini kan bahaya Anda nanti. Tambah susah Anda masuk surga. Ketika saya mengatakan Kristen ajaran bingung, seharusnya Pak Pendeta minta pertanggungjawaban sama saya. Ini saya bertanya kepada Pak Pendeta, apakah benar Kristen ajaran bingung? Tidak. Boleh kita buktikan? Silakan beban pembuktian di Anda. Oke, saya buktikan. Baik. Saya buktikannya teman-temannya. Sudah, jangan sedih begitu Pak Loding, saya hanya ingatkan saja. Sudahlah, jangan sedih. Ya. Nah, di sini di dalam Yohanes 14:1, rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di sini? Iya. Iya, percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus, kepada Bapa dan ada kepada berapa? Yesus. Ada berapa yang harus kita percaya? Ada berapa? Percaya kepada Allah yang satu. Ada berapa yang harus kita percaya? Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya? Percaya kepada Bapa dan percaya kepada Yesus. Iya, ada berapa itu? Ada berapa? Kok tanya ada berapa? Di situ ada berapa jawabannya? Kan mulai kan sudah saya bilang kan? Janganlah gelisah hatimu wahai Loding, percayalah kepada Allah Bapa, percaya juga kepadaku. Itu Yesus. Ada berapa yang harus kita percaya? 2 pribadi. 2. Yang mana Tuhan? Yang mana Tuhan? Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Dua-dua Tuhan. Iya, 2 pribadi itu adalah Tuhan. Oke. Berarti Tuhan Pak Pendeta 2? Nah, ini kelirunya Anda. Nah, silakan jelaskan. Silakan jelaskan. Itu hak Anda. Itu hak Anda menjelaskan. Silakan. Saya mute. Kalau kita berbicara Tuhan, maka kita berbicara substansi atau esensi. Nah, substansi berbicara keberadaan Sang Pencipta itu sendiri. Nah, 1 Korintus 8 ya ayat 6 dikatakan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Maka ketika Pak Loding bertanya ada berapa Tuhan, ya kalau berbicara substansi keberadaan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Oke, sudah paham sampai di situ? Oke, ketika Anda merujuk kepada 1 Korintus 8 nomor 6 tadi, hanya ada satu Bapa saja ya, hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa, dan hanya saja, ada satu Tuhan, iya. Satu Tuhan. Oke. Iya, dengar dulu, hanya ada satu Tuhan saja yaitu Yesus. Itu kan perkataan Paulus mengatakan hanya ada satu Tuhan saja yaitu Yesus. Berarti perkataan Paulus ini bertentangan dengan Matius 11:25 karena Yesus mengatakan Bapa yang Tuhan.
Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Paulus mengatakan Yesus Tuhan, Yesus mengatakan Bapa yang Tuhan. Kita mau ikut yang mana? Oke, begini. Nah, silakan. Saya Semangat Pak harus, Pendeta, pelan-pelan gitu orang. teman-teman ya, bahkan Pak Loding harus membedakan ya substansi dengan pribadi. Keberadaan sang pencipta dengan pribadi. Jadi ketika ditanya berapa Allahnya orang Kristen, maka Allahnya orang Kristen, Tuhannya orang Kristen itu satu, bukan dua, bukan tiga. Tetapi di dalam Allah yang satu itu, di dalam Allah yang Esa itu ada tiga pribadi di dalam Allah yang satu. Data. Karena 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7 dikatakan ada tiga yang memberi kesaksian di surga, yaitu Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Oke, jadi Anda nggak bisa membedakan mana hakikat, mana pribadi, karena memang ada tiga pribadi yang berbeda yang tidak dapat dipisahkan namun dapat dibedakan. Ini yang Pak Loding nggak pahami, makanya sangat wajarlah ketika Tuhan Yesus ya berdoa kepada Bapa. Ya begitu ya Pak Loding, ya mungkin itu yang Pak Loding nggak paham. Oke, saya tanggapi ya. Ini saya buka datanya, biar enak kita diskusi pakai data. Di dalam Alkitab Sabda 1 Yohanes 5 nomor 7, sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya itu adalah satu. Oke, perhatikan Pak Pendeta. Berapa ya. Tuhannya? Lewat data Oke, itu. sabar. Ya, Ya. udah menjawab data itu. Ada berapa Tuhannya? Ya, sabar Pak. Di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7, kalau menurut Yerusalem dikatakan apa Pak di sini Pak Pendeta? Data Coba dibaca tadi itu dulu. ada berapa Sabar, Tuhannya? iya sabar. Iya sabar dulu, jangan panik. Sabar, bagian ayat ini terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggiran halaman. Salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karena bagian ini pasti tidak asli. Persamaan kata tidak asli itu apa Pak Pendeta? Tidak asli dalam apa itu? Tidak asli dalam persamaan kata ya, sabar. Persamaan kata yang tidak asli itu apa Pak Pendeta? Oke, baik, saya jawab ya. Saya jawab. Oke, saya jawab. Oke, begini Pak Loding ya. Ketika Anda menyampaikan dalil diksi-diksi dengan membantah 1 Yohanes 5 dengan rujukan sabda tadi, saya harus kasih tahu kepada Anda bahwa manuskrip ya, data-data Alkitab di dalam iman kekristenan tidak hanya dilandaskan dengan satu sumber ya. Kalau Anda berbicara manuskrip, maka yang harus Anda dengar di sini, sisipan 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7, Anda bisa menemukannya di dalam tulisan Tertulian Bapak Gereja yang ditulis pada tahun 185 Masehi, jadi sebelum abad kedua. Ada di dalam catatan Tertulian bagaimana Justin Martin, ini bapak-bapak gereja, jadi 150 menulis itu memuat teks ini. Jadi ada di dalam kodeks yang lain, nama kodeksnya adalah Vetus Latina. Oke, dengar itu ya.
fetus Latina. Anda kan nggak punya referensi ini karena Anda kurang literasi, kebanyakan makan terasi. Nah itu ya, ada dalam teks yang lain. Oke? Sudah terjawab kebutuhan Anda? Sudah, saya biarkan Anda berbicara dulu, baru saya biar tidak ada potong-potong. Pertanyaan Iya, saya. sabar. Saya Sabar dulu. Nggak boleh. Oke, silakan, boleh bertanya, saya catat. Oke. Bagus sih kalau kita diskusi begini, enak kan begini? Silakan. Ya. Ya mungkin 5 menit lagi ya. Habis saya bertanya bolehlah saya turun. Saya ada saya ada ini pendalaman Alkitab di Komal 11. Pendalaman Alkitab di Komal 11. Boleh enggak saya ikut ke Komal 11 nanti pendalaman boleh Alkitab? sekali, nanti gabung. Nanti gabung. Kita berbicara kristologi tentang mengenal Yesus dengan benar. Yaitu Oke, nanti silakan apa yang mau Anda tanya, biar saya tanggapi yang tadi dulu, baru saya jawab. Apa yang Anda tanya, silakan saya catat. Oke. Yang saya mau tanyakan adalah, apakah Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu sama dengan Allah Anda? Jika sama, dikatakan bahwa ternyata Rasulnya Anda hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah, bukan menyembah Tuhan negeri yang merujuk kepada Tuhannya alam semesta, yaitu merujuk kepada Tuhannya Musa dan Harun. Ya, nah itu satu. Kalau memang Anda mengatakan nanti beda, maka berikan penjelasannya dengan singkat, padat dan jelas ya, silakan Pak. Oke. Baik, yang pertama tadi saya tanggapi dulu. Ternyata tadi saya buktikan bahwa di dalam Yohanes 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di sorga, Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya itu adalah palsu. Saya sudah buktikan tadi kan, karena tidak asli, lawan kata sama seperti palsu kan di situ. Karena kenapa saya mengatakan saya mengikuti itu palsu? Satu kesatuan dengan satu-satunya itu berbeda. Anda merujuk kepada 1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 yang bersaksi di dalam sorga, Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya itu satu. Ketika 3 menjadi satu, itu namanya satu kesatuan. Tetapi kalau satu-satunya itu tidak ada oknum lain yang tergabung di situ. Sementara Yesus mengatakan dalam Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Yesus, Allah itu siapa? Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan. Sabar. Fokus pertanyaan saya dulu. Pergunakan waktumu untuk menjelaskan. Sabar. Saya mau sanggah tadi kan, Anda berbicara saya tidak potong. Saya ada acara sebentar, ayolah. Tidak, kita selesaikan secara adat dulu di sini, jangan dulu kemana-mana. Ini lebih penting. Jelaskan, ayo sekarang bahas Anda. Pak Pendeta, ini taruhan umat loh. Ketika Anda turun, ini minggu depan gereja sunyi loh. Ya, Sabar dulu. Oke, baik, jangan dulu kabur. Saya kasih panjang. Saya mau jawab tadi, gampang dulu ya. Nah, Yesus, Allah itu siapa? Tertulis di dalam Lukas 4 nomor 8. Sebab kan dia sudah. Fokus ke pertanyaan saja dulu. Itulah Pak Sobat. Oke, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, kita kasih dia apalah, kita kasih por dia saja, tidak masalah. Kasihan pendeta juga panik kan. Coba saya penasaran, bagaimana? Silakan. Oke. Allah Abraham, Ishak dan Yakub apakah sama dengan Allah Nabi Muhammad? Ya, sama. Ya, karena di dalam Al-Qur'an begini Pak Pendeta ya. Kalau kita mau menyamakan Tuhannya Abraham, Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Islam, seharusnya orang Yahudi hadir supaya orang Kristen. Karena begini, karena Yahudi jalur dari Ishak, Islam jalur dari Ismail, Kristen ini keluar jalur. Jadi Islam dan Yahudi ini adalah adik kakak yang satu bapak beda ibu. Karena keturunan Yahudi itu dari Ishak alaihissalam, sementara Islam dari Ismail. Ismail dan Ishak ini adik kakak.
satu bapak beda ibu. Nah, sementara Anda mau mengkaji apakah Tuhan Abraham dengan Tuhannya Nabi Muhammad sama? Ya sama. Kalau sama, kenapa Abraham memanggil sabar? Ya sabar. Kalau sama, kenapa Abraham memanggil Elohim sementara Nabi Muhammad memanggil Allah? Ingat, di dalam Al-Quran dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dengan bahasa kaumnya. Abraham diutus oleh Yahudi, otomatis memanggil dengan nama Elohim. Nabi Muhammad diutus di Arab, otomatis memanggil dengan kata Allah. Apakah kita harus lihat dari satu nama? Tidak, tetapi kita lihat dari sifat, karena Tuhan punya sifat ada. Sabar. Oke, baik, aku kasih data. Di dalam Quran surat Toha ayat 136, nanti catat, di situ dikatakan wa atasnya, sesungguhnya kami tidak meminta rizki kepada kalian, tetapi kamilah yang memberi rizki kepada kalian. Berarti Tuhannya orang Islam itu sang pemberi rizki. Kalau kita ke perjanjian lama, di dalam Yakobus 1 nomor 5 dikatakan, jika kamu merasa kekurangan, mintalah kepada Tuhan maka Dia akan memberi. Kalau kita kepada Kristen di perjanjian baru, Tuhan Pak Pendeta merasa lapar. Sabar. Dulu. Ada nggak data yang mengatakan bahwa Allahnya Anda dengan Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu sama? Tidak ada data ya, betul? Iya, sahabat. Ini kita samakan dari sifat-sifat. Tuhan kan punya sifat wajib. Fokus pertanyaan saya, ada nggak datanya? Tidak ada ya? Anda jangan kemana-mana. Ada data. Di mana? Tadi kan coba di dalam Quran surat Toa ayat 130 ayat 6 dengan Yakobus 1 nomor 5. Di situ, di dalam Yakobus 1 nomor 5 mengatakan begini, jika kamu merasa kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan maka Dia akan memberi. Berarti Tuhannya Abraham itu sang maha pemberi. Di dalam Islam, Allah yang memberi rizki, sementara Tuhannya Pak Pendeta merasa lapar. Kok lari ke Allah yang memberi rizki? Nggak ada klinier, tidak. Dengar, aduh bagaimana Pak Pendeta ini? Pak Pendeta, kita mau kasih samakan, jangan dulu Anda potong. Jangan dengar. Sesuatu yang tidak sama. Sabar dulu. Intinya Nanti kita buktikan begini, pakai data. Ada nggak datanya? Baik, aku buktikannya. Buktikan. Jangan kemana-mana, fokus ke pertanyaan Pak Loding. Ini saya sedang mendidik Pak Loding supaya diskusinya bagus. Oke, baik, sabar. Baik. Ya. Aku buktikan ya, apa? Teman-teman ya, ini nanti Anda buktikan juga ya. Nanti Anda buktikan juga ya. Nanti Anda buktikan juga. Iya, nanti Anda buktikan juga ya. Kalau sama tidak Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhan orang Kristen. Anda jangan dulu kabur ya. Jangan lama-lama, cepat. Ini kita habis waktu ini. Ada nggak datanya, Pak? Sabar, saya buka ini. Nih. Ya. Di sini sabar ya. Dengan saya pakai dua dalil ya. Ini. Nah, ini. Aku kasih balik sama Pak Pendeta ya. Apakah kamu hadir menjadi saksi menjelang kematian Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, hanya kepadanya kami berserah diri. Coba kita pergi ke Bibel. Sabar, kita pergi ke Bibel. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jedet. Jangan pergi ke Bibel, jangan pergi ke Alkitab. Coba mana datamu tadi? Tidak boleh Pak Pendeta. Itu merujuk kepada Bagaimana Anda tidak mau ke? Itu merujuk kepada. Bagaimana Anda tidak? Bagaimana Anda tidak mau ke Bibel? Coba buka datamu tadi, itu merujuk saya kepada. Saya kan pakai dua dalil. Itu sabar, jangan. Sabar. Tenang.
tenang, tidak tenang terjawab dulu, kan tenang. pertanyaan saya kan? Itu namanya mencocok-cocok. Sabar. Anda kan minta data. Begitu Mana? saya kasih data, Mana sabar. Anda dikatakan? sabar. Anda minta data. Begitu saya kasih data, ketika Anda mau tolak, seharusnya Anda punya data yang simpel bahwa tidak sama. Jangan Anda cuma pakai congor tapi saya pakai data. Saya bisa juga membuktikan bahwa Abraham itu bukanlah seorang Yahudi. Datamu tadi itu Dengar tidak dulu. sedang menjelaskan bahwa Allahnya sama, bro. Sabar. Betul tidak? Buka ulangnya. Buka Buka ulang. Diam. Itu diam tidak dulu sedang ya. menjelaskan Diam dulu, Allah yang sama itu. Diam dulu. Apakah kamu hadir menjadi saksi menjelang kematian Yakob? Siapa yang Ketika dia berkata siapa yang hadir waktu itu? Sabar dulu. Panik dia. Coba kita breakdown pelan-pelan, mau nggak kita bahas itu? Kenapa Anda panik? Enggak, siapa? Bisa kepada siapa itu dia berbicara? Apakah kamu itu merujuk kepada siapa? Bisa tidak? Saya selesaikan dulu baru Pak Pendeta potong. Aku tanya, apakah kamu itu merujuk kepada siapa? Bisa tidak? Bisa tidak? Itu, kamu itu merujuk kepada siapa? Bisa nggak kamu menjawab? Bisa tidak? Anda kan minta data, saya kasih data. Setelah Itu ini Anda merujuk fokus ke kamu, bisa itu tidak? Saya merujuk kasih selesaikan dulu. Kepada itu kamu itu di situ merujuk kepada siapa? Bisa tidak? Saya kasih selesaikan dulu. Bisa tidak? Kalau begini Pak Pendeta, jangan sampai begini Pak Pendeta. Jangan sampai Anda sudah panik, akhirnya saya bicara Anda potong supaya saya kick Anda, baru Anda mengatakan loading kick saya. Saya tidak akan kick. Saya tidak akan kick. Karena saya mau tuntut sama Anda. Sabar. Sabar. Kita ini kan silakan. sedang berbicara teks. Jelas tadi dikatakan apakah kamu. Nah, saya tanya kamu itu di situ merujuk kepada siapa? Supaya Anda memahami konteks itu dengan baik dan tepat. Itu kekeliruan Anda. Pak Pendeta, Al-Quran ini firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita mau berbicara tentang Tuhannya Abraham dengan Tuhannya Nabi Muhammad, sama apa beda? Selesaikan saya berbicara dulu, baru Anda punya waktu berbicara. Jangan tunjukkan Anda punya kepanikan, jangan. Dari tadi santai. Oke. Kalau begitu bolehkah saya berbicara setelah itu Anda? Anda saudari tadi berbicara. Ya silakan Anda berbicara dulu baru saya. Silakan. Oke, begini Abang ya. Silakan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub ya sejak awal sudah merencanakan bahwa dia akan menjadi sama dengan manusia. Anda bisa baca dalam Kejadian 3 ayat 15, ya, Yesaya 9 ayat 6 ya dan 5, Yesaya 53 ayat 3 ya. Sehingga kalau kita melihat secara keseluruhan, hukum Taurat itu sebenarnya menuntun setiap orang untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Galatia 3:24. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5:46 bahwa Musa menulis tentang Yesus. Barang siapa percaya kepada Musa, percaya kepada Yesus. Nah, artinya Allahnya Musa ya itu berbicara Allah yang berjanji bahwa dia akan menjadi sama dengan manusia. Makanya Yesus mengatakan aku datang untuk menggenapi janji itu. Maka dengan itu Yesus sendiri mengatakan Lukas 24 ayat 44 bahwa ya semua tentang aku tertulis dalam kitab Torah Musa, dalam kitab para nabi, dalam kitab Zabur. Nah, inilah yang sudah dinubuatkan, sudah dijanjikan sejak awal. Kalau kita bandingkan di dalam Roma 11 ke-13 dikatakan barang siapa yang berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan. Coba kita bandingkan di dalam Yoel 2:32 dikatakan barang siapa percaya berseru kepada nama Yod-Heh-Vav-He, nama Yesus juga akan, nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, poin-poin inilah karena perjanjian lama itu ada yang namanya konsep penebusan dosa.
Ya, mengenai konsep penebusan dosa, ada darah yang tercurah. Oke, ada darah yang di dalam Keluaran 24 ayat yang ke-8 dikatakan Allah Abraham, Isa dan Yakub itu ketika Musa bertemu dengan Sang Pencipta di atas Gunung Sinai, ya, Allah sudah mengatakan bahwa ada darah sebagai tanda perjanjian antara Sang Pencipta dengan umat. Nah, kalau Anda menyamakan sudah sangat jelas tidak sama. Kenapa Anda menyamakan? Sebab konsep perjanjian lama ada darah, bro, untuk penebusan dosa. Di dalam kaidah iman Anda kan tidak ada konsep penebusan dosa kan? Ya, bahkan Yesus sendiri memberikan pengakuan bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Artinya di luar Yahudi tidak ada keselamatan. Di dalam Alkitab juga dikatakan ketetapan, ya, perintah-perintahnya Allah hanya disampaikan kepada bangsa Yahudi, Bani Israel. Nah, ketika ada mengatasnamakan firman baru, ya sudah tidak masuk kriteria dalam hal itu. Nah, itu mungkin brother nggak paham di dalam area situ. Makanya karena orang Yahudi, ya, berpegang teguh dengan perjanjian lama, Allahnya Abraham, Isa dan Yakub, sehingga pada saat Yesus hadir, ya, dia adalah Allah sejati, ya, tetapi dia menggenakan natur kemanusiaan supaya di dalam natur kemanusiaannya dia dapat taat sampai mati di atas kayu salib. Sehingga waktu orang Yahudi melihat bayi Yesus, mereka datang tersungkur menyembah karena itu adalah Tuhan, dan dikonfirmasi oleh malaikat, hari ini, ya, telah lahir bagimu juru selamat, Yesus Tuhan di kota Daud. Itu sangat jelas. Nah, kalau Anda menyamakan, harusnya Anda percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat Anda, brother. Bisa paham sampai di sini, brother? Sudah, boleh gantian? Bisa paham nggak sampai di sini ya saya jelaskan? Bagaimana saya mau paham yang keluar cuma bunyi-bunyian? Boleh? Oke, terserah. Ada Boleh, salam saya toleransi. membantah. Saya Jangan kabur. Saya pamit dulu. Jangan kabur. Pendeta kabur. Sabar. Nah, saya ada janji, jangan ya. kabur. Oke. Besok Boleh kita lanjut. saya Besok tanggapi kita- sedikit? besok kita Boleh saya janjian. tanggapi sedikit? Iya, saya tanggapi sedikit. Boleh? 2 menit boleh, 2 menit. 2 menit ya. Boleh 2 menit. Oke, Anda mute dulu ya. Anda mute. Ya, kita pakai data ya. Walaupun beliau tadi hanya bunyi-bunyian, tapi sekarang kita pakai data. Yang pertama, teman-teman, ya, beliau menjelaskan tadi itu bahwa ada perjanjian lama seperti itu. Mungkin beliau itu ngomong sama jemaat boleh. Kalau sama kita orang Islam tidak bisa. Bilangan 23 nomor 19 sudah jelas. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan pula anak manusia sehingga dia menyesal. Di dalam Al-Quran, walam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan dia tidak diperanakan. Ya, di dalam Al-Quran dia tidak dapat dilihat oleh dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Di dalam perjanjian lama dikatakan tidak ada yang dapat melihat engkau wahai Tuhan, karena engkau itu besar. Tuhannya orang Islam tidak pernah mati, Tuhannya orang Yahudi tidak pernah mati, datang Tuhan orang Kristen jadi almarhum 3 hari. Nah, jadi tidak ada. Kita buktikan tadi teman-temannya, kita buktikan tadi. Kita buktikan di sini. Jangan dulu kabur-kabur Pak Pendeta, ini habis makan tidak cuci piring ini, bahaya nih. Nah, di sini dikatakan teman-teman, apakah kamu menjadi saksi menjelang kematian Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Hanya kepadanya kami berserah diri. Coba kita lihat di dalam Bible, di dalam Kisah Para Rasul 3:13, Allah Abraham, Isa dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Jeder data ya, ini data. Nah, tadi Anda mengatakan, langsung ke poin Sabar. Bapak aja, ke pertanyaan saya tadi. sabar ya. Nah,
Tadi Anda mengatakan bahwa oh dia datang ke dunia begini-begini. Di dalam Lukas 1:31, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan engkau namakan dia Yesus. Seorang anak laki-laki, bukan anak Tuhan. Makanya di dalam Lukas 2 nomor 11 itu dikatakan itu salah terjemahan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Itu salah terjemahan. Yang benarnya ini begini. Nanti saya buktikan. Yang benar ini begini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kamu punya Kristus. kapasitas apa? Sabar. Nah, panas dia kan? Panas dia. Panas dia. Panas dia. Sabar. Anda berbicara, saya diam. Anda membangun narasi baru. Anda membangun persoalan baru. Coba fokus. Sabar. Iya, sabar. Saya buktikan loh. Setiap lisan yang keluar dari mulut saya bisa saya buktikan pakai data. Begini, brother, jangan fokus menyerang dulu. Fokus bahas satu-satu. Iya, sabar. Diam. Itu permainan bahasa basi itu. Ya, fokus bahasa satu-satu. Boleh diam dulu. Boleh diam dulu. Oh, waktunya sudah lebih dari 2 menit. Oke, pamit dulu, Pak. Ya, Oke. Saya sambung dengan trompet. Saya sambung dengan trompet biar Anda turun dengan baik. Silakan. Silakan. Terima kasih ya, Pak. Loading. Saya sambung dengan baik-baik. Salam toleransi ya, Bang. Siap. Salam toleransi. Ya. Semangat. Kabur teman-teman. Oke. Kita lanjut sedikit teman-temannya. Kenapa saya mengatakan di Lukas 2 nomor 11 itu salah terjemahan, bisa saya buktikan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Seharusnya yang terjemahan itu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Kita buktikan teman-teman. Kenapa saya mengatakan di situ yang diurapi Tuhan? Karena di sini dikatakan seperti ini di dalam Kisah Para Rasul. Nih. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus yang engkau urapi. Jadi Yesus itu yang diurapi Tuhan. Makanya Lukas 2 nomor 11 ini, Lukas 2 nomor 11 ini, itu seharusnya hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus yang diurapi Tuhan. Karena Yesus itu dikatakan Kristus itu diurapi. Siapa yang mengurapi? Tuhan yang diurapi. Itu cara pemahaman Bibel. Menyesal pendeta itu, minggu depan kurang lagi dia punya jemaat. Kita sudah buktikan, tapi mereka tidak mau terima. Silakan, Ariel, open cam. On cam dulu, on cam. Silakan. Oh jelas. Bang Abang? Turun di bawah. Penghujat mau naik, tidak ada ilmu. Kau itu urus motor punya ansuran dulu. Debt collector mau naik-naik diskusi. Di sini bukan masalah fidusia. Di sini bukan masalah tunggakan. Di sini masalah Tuhan ini. Silakan open cam. Kenapa sih marah-marah kau? Loading. Bukan debt collector tadi naik-naik mau diskusi. Tidak urus ansuran motor. Gimana? Silakan on cam. Muhammad aja nggak pernah on cam, bro. Gimana? Kan saya bilang turun bawah. Sudah tahu ini koma lintas agama, naik kesurupan. Kesurupan mereka karena kenapa? Karena jemaat sudah mulai mengurang. Begitu. Tidak ada penghujat di panggung saya, tidak ada. Karena ini koma lintas agama. Kalau mau menghujat langsung datang ketemu. Begitu. Biar kita lihat siapa yang dibungkus dengan kain kafan, siapa yang di packing kayu. Kan? Iya. Kalau cuma di begini-begini apa? Lama-lama yang hancur HP ini kan? Ya, halo, Alex, Islam Kristen. Kristen, selamat malam Abang. Saya panggil. Siap, Bang Alex, bisa open cam Bang Alex? Bisa. Silakan. Oke. Dan.
Bentar, saya duduk dulu ya. Ya Pak Alex. Siap Pak Alex. Sehat selalu Pak Alex ya. Salam Ya. buat semua keluarga di rumah. Sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan tetap dalam kasih karunia Tuhan. Amin, amin. Kalau boleh tahu Pak Alex ini Kristen dari mana Pak Alex? Katolik apa Protestan? Kalau Protestan saya, Protestan. Oke siap. Gimana Pak Alex? Ada yang mau ditanggapi atau mau tanggapi tema saya? Atau mau tanggapi tadi yang diskusi sama Pak Pendeta Jerry tadi? Tadi saya cuma ngikutin sebentar, jadi saya nggak begitu paham. Karena saya nggak ngikutin sebelumnya ya. Lalu tentang ini Kristen ajaran bingung, yang dimaksud bagaimana Bang? Bapak punya Bible di situ Pak, biar kita buktikan. Ini pertanyaan Pak. Ada. Oke. Sebentar ya. Ada, bisa ambilkan Bible, kita buktikan. Siap Pak. Siap Pak. Dulu. Ya Allah, siap. Siap. Semangat, sehat selalu Pak ya. Ini seperti kita diskusi sama sehat. orang tua kita juga ini. Ya Allah, siap. Tapi problem saya Bang, sudah umur, jadi plusnya udah 4, jadi mungkin nggak kelihatan, mungkin nggak nampak di mata saya kalau nggak ada kacamata saya. Oke, kita coba aja. Ya, coba dibaca situ. Nanti kita arahkan di sini saja ya. Oke. Ya. Di dalam Yohanes 14 nomor 1 coba bisa dibaca. Yang penting bisa dilihat samar-samar, tidak masalah. Yohanes 14 ayat 1. Enggak kelihatan saya. Oke. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 itu dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Oke. Ya, ada berapa yang harus kita percaya di situ? Percaya kepada Allah dan percayalah kepadaku. Ya, ada berapa yang harus kita percaya di situ, Bapak? Di situ konteksnya 2 ya? Iya, berarti ada berapa yang kita percaya? 2. 3 Ada 2. Kalau pemahaman saya 3, yang satu lagi Roh Kudus. Tapi tidak ada Roh Kudus di situ, kan kita baca yang tertulis. Kan tidak boleh menambah-nambahkan firman Tuhan, tidak boleh mengurangi-ngurangi firman Tuhan. Yang kita bacakan yang tertulis. Di dalam yang tertulis di situ kan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ya. Berarti ada berapa yang harus kita percaya di situ? 2. Kalau 2. Nah, yang mana Tuhan? Oke. Tuhan yang dimaksud Allah Bapa di surga atau Tuhan Yesus? Berarti ada berapa Tuhan sih di Kristen? Kalau kami 3. Ya, jadi Oh, Bapa di Tuhan surga, 3. ya, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Oh, berarti Tuhan 3. Kalau Bapak mengatakan bahwa Tuhan 3, berarti bertentangan dalam Yohanes 17:3 dong. Yesus sendiri mengatakan satu-satunya. Ya, tidak bertentangan Bang. Jadi pemahaman yang saya pahami ya, Ya, silakan. Silakan. bahwa pemahaman kita Bapa di surga, Allah itu adalah roh. Ya, roh tersebut tidak terjangkau. Ya, dia segalanya maha dan lain sebagainya ya. Bahkan kita tidak bisa melihat secara langsung, ya, meraba juga tidak bisa. Kemudian tanpa batas, ya, tanpa batas dan tidak menunjukkan satu bilangan tertentu ya. Itu pemahaman saya ya. Itu adalah roh. Ya, Allah itu roh. Seperti di dalam Kejadian, ayatnya di mana ya? Mungkin teman-teman yang di bawah bisa bantu Pak Alek. Allah itu roh. Kalau di Muslim kan Allah itu zat ya. Saya sih bukan ingin mengkomparasi, enggak ya. Cuman saya ingin sampaikan aja bahwa kalau di dalam kekristenan itu Allah itu roh. Lalu roh tersebut memiliki firman. Ya, dan firman itu karena kasih karunia Tuhan Allah Bapa kepada umat manusia, maka dia turun ke bumi ya, masuk ke dalam kandungan Ibu Maria, dihembuskan ya, dihembuskan rohnya di dalam rahim Bunda Maria, lalu lahirlah dan diberi nama Yesus Kristus ya. Yosua ya. Iya, Yosua Hamasya. Ya, Yosua Hamasya. Lalu Berarti kalau Bapak sendiri
Kalau Bapak Alex sendiri, Tuhan Bapak namanya siapa? Yahweh, Bapa di surga, kami sebutkan karena saya nggak biasa Iya. bahasa-bahasa Oke, Ibrani atau iya. Yunani ya. Berarti Tuhan Bapa adalah Yahweh, Bapa yang di sorga. Terus Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan, ya Tuhan Yesus yang Tuhan di mana? ya Tuhan yang di bumi yang di bumi. Oh, Tuhan yang di bumi. Boleh sedikit ini tambahkan? Iya, boleh. Silakan. Ya, karena kasih karunia, betapa besar kasih Allah kepada kita, maka firman-Nya itu atau bagian daripada roh Bapa di surga itu turun ke bumi, menjelma menjadi manusia, ya, yang diberi nama Yesus Kristus. Itu dua ya, dua. Lalu yang ketiga bahwa setelah dia wafat, kemudian bangkit dan naik ke surga, karena kita manusia yang lemah, ya, maka dibutuhkan roh penolong, ya. Maka Tuhan Yesus berjanji memberikan Roh Kudus kepada orang yang percaya kepadanya. Demikian, Bang. Oke, baik Pak. Nah, saya mau tanya sama Bapak simpel dulu Pak ya. Saya ini kan beragama Islam, Bapak beragama Kristen, ya. Landasan iman saya yaitu kitab suci saya, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, Bapak sebagai agama Kristen ini, landasan iman Bapak itu berlandaskan Bapak-bapak gereja atau para pendeta atau kitab suci? Kitab suci, Alkitab. Kitab suci, Alkitab, baik. Nah, kalau saya, karena keimanan saya berlandaskan kitab suci saya yaitu Al-Quranul Karim, maka bagaimana saya mencari tahu Tuhan saya, yaitu harus melalui kitab suci saya. Benar tidak? Nah, di dalam kitab suci saya, begini Pak, di dalam kitab suci saya, di Quran surat Toha ayat 14 dikatakan, aku ini adalah Allah, sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Timbul lagi pertanyaan Pak, di situ mulai timbul pertanyaan. Apakah Allah itu nama apa gelar? Dijelaskan juga dalam Al-Quran Pak, bahwa Allah itu adalah nama. Al-Fatihah ayat 1 dengan menyebut nama Allah. Nah, timbul lagi pertanyaan. Terus bagaimanakah rupa Allah itu? Dijelaskan juga dalam kitab suci saya Pak, Al-Quran As-Surah ayat 11. Dia tidak serupa dengan makhluk. Nah, kalau dia tidak serupa dengan makhluk, dia setara dengan apa? Dijelaskan juga dalam Al-Quran kami Pak, dia tidak setara dengan makhluk. Kalau dia tidak setara dengan makhluk, siapa yang peranakan dia atau dia pernah beranak? Dijelaskan juga dalam Al-Quran, dia tidak pernah beranak dan tidak diperanakan. Apakah dia bisa dilihat dengan mata? Dijelaskan juga dalam Al-Quran bahwa dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Nah, terus bagaimana Tuhannya loading, Tuhannya orang Islam menunjukkan bahwa dia itu ada namun tidak terlihat? Maka dijelaskan juga dalam Al-Quran, Quran surah As-Surah, Quran surah Fusilat ayat 53. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menunjukkan keberadaannya dari ciptaan-ciptaannya. Dari ciptaan-ciptaannya. Apakah ada ciptaan Allah yang tidak bisa ditolak oleh seluruh manusia? Yaitu ada. Quran surah Luqman ayat 10. Dijelaskan di situ, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Mau orang Hindu, Kristen, Buddha, Katolik, Konghucu, tetap sepakat bahwa langit dan bumi tanpa tiang. Benar? Nah, itu dijelaskan dalam Quran surah Luqman ayat 10. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Nah, sekarang Bapak sebagai kekristenan, landasan iman Bapak melalui kitab suci. Nah, di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, di situ dikatakan begini Pak. Dia satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Ini sosok siapa Pak? Allah Bapa di surga. Allah Bapa di surga. Bagaimana kita mengenal Allah Bapa itu yang tidak terlihat? Apakah Allah Bapa itu datang sendiri ke dunia menghampiri kita, atau dia mengutus utusannya ke dunia? Bagaimana cara kita mengenal Allah Bapa itu Pak? Coba Anda jelaskan berlandaskan iman Anda. Oke, izin diulangi Bang. Diulangi pelan-pelan Bang. Oke. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, di situ dikatakan dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut,
bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Ya, ini sosok Allah Bapa. Nah, pertanyaan timbul, bagaimana cara kita mengenal Allah Bapa yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa terhampiri? Apakah Allah Bapa yang datang sendiri ke dunia menghampiri kita, atau dia mengutus utusannya datang ke dunia untuk memberitahukan kita bahwa Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat? Bagaimana cara kita mengetahui Allah Bapa itu ada? Melalui penjelasan dari kitab suci Anda. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman ya. Yang pertama, saya seringkali mendengar tentang pemahaman-pemahaman Muslim ya. Saya nggak masuk ke wilayah sana ya, karena saya bukan seorang apologet ya. Cuman saya sedikit banyak paham, dan di sini saya bersyukur saya menjadi orang Kristen, yang mana jelas di dalam pemahaman saya bahwa kita ini manusia roh, betul? Ya kan? Tentu Allah kita menurut saya itu juga roh. Ya. Oleh karena roh Allah yang begitu mengasihi manusia, maka dia tidak ingin kehilangan satu anaknya. Ya, dalam tanda kutip anak. Boleh sekalian saya jelaskan. Betul dikatakan bahwa Tuhan tidak beranak. Ya, Tuhan tidak pernah beranak. Ya, dia istri nggak punya, kan gitu. Dan memang dia bukan daging. Ya, dia roh. Sekali lagi roh, ya. Jadi Injil itu harus dipahami secara roh. Teman-teman Kristen yang di bawah boleh dibukakan Alkitabnya. Hiduplah menurut roh. Ya, berdoalah menurut roh. Berdoalah di dalam roh, dan lain sebagainya. Jadi pemahaman-pemahaman di dalam Injil itu adalah pemahaman untuk membangun bangunan rohani kita, bukan jasmani. Ya, inilah terjadi kesalahpahaman, maka terjadi perdebatan yang tidak kunjung selesai antara Islam dan Kristen, karena Islam itu memahami secara jasmani. Ya, ini saya nggak menyalahkan ya, apalagi menghujat, tidak ya. Tetapi Pak, yang saya pahami, begini izin Pak Alex, begini Pak Alex, yang kalau boleh Pak Alex fokus yang saya tanya tadi, di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Nah, tadi Anda mengatakan bahwa inilah sosok Allah Bapa yang di sorga, Yahweh. Nah, bagaimana cara kita mengenal Yahweh itu? Apakah Yahweh datang sendiri ke dunia, atau dia mengutus utusannya datang ke dunia? Itu yang Anda, jangan dulu Anda lari bahwa kenapa Allah tidak punya anak karena dia tidak punya istri. Jangan dulu lari ke situ, Pak. Ya. oke, tadi Anda Coba fokus. Bagaimana cara kita bisa mengenal Yahweh yang tidak terlihat ini? Bagaimana caranya? Apakah Yahweh yang datang ke dunia, atau Yahweh mengutus utusannya datang ke dunia? Itu dulu yang Bapak fokus. Karena terkadang begini Pak ya, saya dapat banyak sekali Kristen itu mereka mau menelaah Islam pakai logika, ternyata pemahaman agama mereka logila. Serius Pak. Kebanyakan Kristen begitu. ya nggak apa-apa. puji Nah, Tuhan. coba. Bagaimana cara kita mengenal Allah Bapa itu yang tidak terlihat itu? Caranya bagaimana? Coba Anda jelaskan melalui kitab suci Anda. Kalau yang secara pemahaman kitab suci ya, dia datang berwujud sebagai manusia, yaitu dengan nama Tuhan Yesus ya, lalu mengajar kita. Oke ya, tapi ini pendapat saya boleh? Jangan begini Pak, kita berbicara latih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan berperkataan dengan perkataan yang benar. Saya menjelaskan tentang keimanan saya tidak melalui pemahaman saya pribadi, tidak. Saya melalui kitab suci saya. Begitu. Jadi saya tidak akan disalahkan-salahkan oleh orang-orang muslim lain apabila saya salah. Begitu kan? Apabila saya tidak menjelaskan dengan detail, mungkin karena keterbatasan ilmu yang saya miliki.
Nah, sekarang Anda bisa tidak menjelaskan tentang bagaimana cara kita mengenal Yahweh yang tidak terlihat itu. Tadi Anda mengatakan bahwa Yahweh sendiri yang datang ke dunia. Benar kan? Oh bukan. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa Yahweh sendiri yang datang ke dunia, oke. Firman-Nya. Apakah firman-Nya itu datang ke dunia menjadi manusia atau menjadi Tuhan? Menjadi manusia. Menjadi manusia. Apakah manusia bisa jadi Tuhan? Pemahamannya dahulu yang mana? Manusia menjadi Tuhan, yang dimaksud itu adalah menjadi Allah Bapa di surga, nggak bisa. Ya, tetapi nggak bisa. Nggak bisa ya. Tapi menjadi roh. Ya, tetapi menjadi roh yang mana gambaran daripada Allah Bapa di surga bisa. Ya, gambaran ya. Gambaran Allah. Teman-teman ada yang di bawah nggak ya? Kristen boleh dibuka ya. Saya karena nggak bisa melihat semua begini, yang Pak. saya sampaikan Pak, begini. itu ada datanya ya. Dia begini Pak, Yesus saya terangkan gambaran. sama. Iya, sabar. Maksud daripada Yesus, maksudnya daripada Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita itu, Pak. Itu maksudnya itu. Kita manusia ini, Allah itu maha melihat, makanya kita manusia ini bisa melihat. Allah itu maha mendengar, makanya kita manusia ini bisa mendengar. Cuma bedanya kita dengan Tuhan itu maha melihat, kita ini hanya melihat. Jadi ketika Tuhan maha melihat tidak butuh mata, manusia hanya melihat makanya butuh mata. Manusia hanya mendengar makanya butuh telinga. Tapi Tuhan maha mendengar maka dia tidak butuh telinga. Karena ada kata maha besar. Nah begini Pak, saya terangkan sama Bapak ya. Begini Pak, dengar baik-baik. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, itulah Yahweh yang sebenarnya. Bagaimana cara kita mengenal Yahweh itu? Satu-satunya jalan Yahweh mengutus utusannya ke dunia untuk memperkenalkan bahwa Yahweh itu ada namun tidak terlihat. Dalilnya mana? Di dalam Yohanes 1:18, di situ dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Elohim melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Makanya diutuslah Elohim ke dunia untuk menyatakan bahwa diutuslah anak Elohim ke dunia, maka menyatakanlah di dalam Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Untuk apa Yesus diutus ke dunia ini? Bukan menjadi Tuhan, melainkan menjadi utusan Tuhan untuk menyampaikan firman kepada Bani Israel. Begitu Pak. Terakhir kapan Anda baca Bible Pak? Oke, saya mau tanya boleh? Silakan mau tanya apa? Abang dari lahir Islam? Maaf. Iya Islam. Iya Islam. Abang membaca Bible sudah berapa kali habis? Sudah mau hampir 2 kali Pak. Sudah mau hampir 2 kali. Pertama 1 kali selesai. Ini yang mau kedua kali. Mau naik kedua kali. Dari Kejadian sampai Wahyu Pak. Yang pertama. Sebelum saya terjun ke dunia diskusi Pak. Oke, diskusi ya. Saya mau kasih tahu ya. Di dalam membaca Bible itu tidak seperti membaca majalah Femina, Bobo atau apa, bukan ya. Ini bukan buku sembarangan ya. Bukan buku cerita Ken Arok, Ken Dedes, bukan. Jauh ya. Jadi pemahaman Abang mau izin minta maaf ya, terlalu dangkal. Ya, terlalu dangkal. Baik. Begini. Maaf saya ya. Oke, baik begini Pak. Oke, baik beginilah. Baik begini. Boleh saya tambahkan sedikit lagi, 1 menit. Oke. Ya. Kalau Anda menjelaskan tentang Al-Qur'an karena Anda Muslim, pasti saya yakini bahwa bisa secara mendetail, bagus dan lain sebagainya karena Anda 40 tahun menjadi Muslim. Kan gitu kalau usiamu 40 ya. Tapi kalau Anda coba menjelaskan Alkitab, bukan kami yang bingung, tapi Anda sendiri yang bingung. Saya mau beritahu ya, saya 27 tahun jadi Kristen. Sabar, Anda mengatakan saya yang bingung. Tadi Anda mengatakan Tuhan Anda 3. Ya. Berarti di Kristen Tuhannya 3, bukan 1. Ya. Kenapa? Ada yang salah? Ya, Pak. Ya, bukan ada yang salah, Pak. Mungkin Bapak salah, Pak. Begini saja, Pak. Kita ganti orang dulu, Pak ya. Penjelasannya. Sudah, turunlah.
Seandainya orang-orang begitu jangan kirim ke saya teman-teman, kirim ke Pak Purnomo. Masa kirim ke saya? Inilah kalian Kristen-Kristen juga yang muda-muda. Kenapa kalian tidak naik? Kalian juga kasih biarkan orang yang naik cuma hanya modal napas itu. Kan kita kasihan juga kalau kita mau permalukan di atas orang tua. Bagaimana adab kita nanti kan? Kami ini bukan seperti apologet-apologet Kristen yang ketika ada nenek-nenek naik di apologet Kristen mereka pertahankan di atas padahal sudah nenek-nenek. Begitu. Silakanlah kalian yang muda-muda itu naik, bantahkan tema saya karena kalian muda-muda tidak naik. Ini yang kakek-kakek yang naik kan? Bahaya ini lama-lama tiba-tiba nanti yang naik ini bayi yang baru lahir ini mau bantah tema. Karena kenapa? Karena yang muda-muda ini cuma sibuk urus donasi, urus perempuan, urus Tuhan. Akhirnya yang kakek-kakek yang naik. Kalau kita pertahankan lagi kita berdosa lagi. La ilaha illallah. Silakan buat teman-teman Kristen naik lah. Silakan. Pasien selanjutnya nomor antrian yang ke-7. Ya, halo. Jerlan, Kristen ya harus ya? Halo. Harus ya Kristen ya? Ya, Kristen. Oke, silakan. Dari Katolik apa Protestan, saudaraku? Katolik. Oke, Katolik ini sopan-sopan. Silakan. Mau tanggapi tema saya atau mau lanjut yang tadi 1 Timotius 6 nomor 16? Silakan. Atau Ini, Bang. tadi saya sengaja turunkan ya, mohon maaf ya Bang ya, karena dia tadi sudah bilang Kristen Tuhan 3. Saya tahu kita kan tidak begitu kan, makanya lebih baik saya turunkan. Oh, gitu. Silakan. Ya. Di sini temanya ajaran bingung. Apa yang bingung? Oke. Boleh kita buktikan? Coba Anda bacakan Yohanes 14:1. Yohanes 14 ayat yang ke-1. 14 ayat 1. Ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ, Pak? Percaya kepada Tuhan, Iya. percaya kepada Allah, gitu ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada Allah. Coba baca ulang baik-baik. Coba baca. Penuh Kepadaku, dengan hikmat gitu ya. hadirkan Roh Kudus. Ya, coba baca Dengan- ulang baik-baik. Jangan go santai-santai kita. Anggap saja kita teman lama yang belum pernah ketemu. Coba baca ulang dengan baik-baik. Oke. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Ada 1. Baca baik. Coba memang kali baca dari pinggir. Mengkali baca dari pinggir begini. Coba fokus dari tengah. Ada kata juga di situ. Coba. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Jer dan percaya juga kepada Loading. Ada berapa yang harus kita percaya? Janganlah gelisah Berarti ada hatimu 2. wahai netizen. Percayalah kepada Loading, percaya juga kepada Jer. Berarti ada berapa yang harus kita percaya, Jer? Berarti ada 2 gitu. Ada 2. Coba baca itu ulang. Masa agama mematikan akal? Coba. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Berarti Ada di berapa antara yang dua harus kita berarti. percaya? Ketika Ada berapa yang harus kepada kita percaya? Kristus. Ada 2 berarti ya. Nah, percaya kepada Kristus, kepada juga kepada Tuhan, ketuhanan Allah. Iya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Berarti ada 2 yang harus kita percaya. Nah, berarti yang mana Tuhan? Saya fokus ya. Nah, so buka kacamata ini, so bingung ini. minum air dulu, santai-santai kita semangat. Iya, karena ini pemahaman saya begini. Boleh saya kasih pemahaman saya sedikit sama kamu, Jer? Nanti kalau memang pemahaman saya tidak pas, boleh kamu luruskan. Tapi tolong kamu kita buka ayat sama-sama biar kita paham ya.
Tapi kamu minta tolong kamu baca ya. Oke, baik. Di dalam Yohanes 14 nomor 1 itu kan dikatakan begini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Berarti ada dua yang harus kita percaya di situ. Percaya kepada Allah Bapa dan percaya juga kepada Yesus, karena yang berkata adalah Yesus. Kan? Nah, sekarang kalau kita tanya kepada Yesus, Yesus percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Coba Jerry baca, coba Jerry buka Matius 11:25. Matius 11:25. Ayat 25 ya. Aduh, cerita lagi nih kisah kehidupan Alkitab nih. Iya, harus semangat. Manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Amin. Coba baca Matius 11:25. Baca. Buka yang Alkitabnya. Google ke bawah sedikit. Sorong ke bawah sedikit. Nanti dapat ada bible.com warna merah tuh. Terus ke bawah. Itu. Ini. Itu buka. Ada yang warna merah kan? Nah, baca yang itu. Nah, begitu. Masa saya ajarkan? Matius 11:25. Oke. Yang ke-25-nya ya, 11 ke-25. Ini 11 banyak banget, Bang. Oke, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Begini, kamu tidak usah balikan itu, kamu balik saja kamera ke wajah kamu. Nanti kamu tidak usah kasih tunjuk ke netizen sudah. Jadi di situ di dalam Yohanes 14 nomor 1 kan dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, kalau kita tanya kepada Yesus, Yesus percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Ternyata di Matius 11:25 Yesus mengatakan, sebab ada tertulis, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti percaya kepada Allah Bapa menurut Yesus sebagai apa? Bapaknya gitu ya. Itu menurut Yesus kan. Di dalam, saya ulangi pelan-pelan. Coba kamu fokus pelan-pelannya. Di dalam Matius 11:25, di dalam Yohanes 14:1, di situ kan dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Berarti ada dua yang kita percaya kepada Allah Bapa dan percaya kepada Yesus. Nah, sekarang percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Dalilnya mana? Matius 11:25 tadi yang kamu baca kan? Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi di Matius 11:25. Berarti percaya kepada Allah Bapa menurut Yesus sebagai apa? Kalau itu saya menafsirkan, Bang, Tuhan Yesus itu kan Tuhan sendiri kan. Nah, dia statusnya tersembunyi ketika dia berdoa. Ketika dia berdoa, dia berbicara kepada Tuhan, berkomunikasi gitu kan. Seperti itu. Tidak ada begitu, saudaraku, begini. Di situ kalau di Yohanes 14 nomor 1 itu kan ada dua yang kita percaya kan. Nah, percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Dalilnya mana? Matius 11:25. Sekarang percaya kepada Yesus sebagai apa? Coba kamu baca Yohanes 11:42. 42 lagi, Bang. Karena ada dua yang kita percaya kan? Iya. Coba buka Yohanes 11:42. Sudah lama tidak baca Bible. Oke, jujur. Kalau kan banyak Ya, katakannya tidak, katakan tidak. Coba baca. Matius 11:25. Di Yohanes 11:42. Coba baca. Oke, kalau saya mematahkan gagasan yang lain. Makasih Bang Kris, sehat selalu abangku. Kita bisa bahas firman Tuhan yang lain, bisa tidak? Ya, kita kasih selesaikan dulu ini. Masa yang ini saja kamu belum lolos, terus kamu mau yang lain? Berarti terbukti dong ajaran bingung kan? Selesaikan yang satu dulu. Yohanes berapa tadi? Yohanes 11:42, coba kamu baca. 42. Iya.
Ini banyak berarti 42 ini. Yohanes 42. 7 ayat 42 kah atau mana? Yohanes 11 ayat 42. Oh ya, sudah dapat ini. Baca. Aku tahu bahwa engkau telah mendengarkan aku, tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengeliling aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti di sekelilingi orang banyak itu Yesus pengen dipercaya sebagai apa? Sebagai Tuhan. Coba baca itu. Masa kamu bertentangan dengan Bibel kamu? Aku Masa tahu Bibel ke bahwa kiri, engkau kamu ke selalu- kanan? Dengar itu loh. Coba baca. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Engkau itu siapa? Murid-muridnya kan? Atau? La ilaha illallah, Jerry sejak ya Allah. Ya Maksudnya, Bapak. yang mengutus itu Tuhan sendiri. Tuhanlah yang mengutus Yesus, sehingga bagaimana supaya Tuhan orang bisa mengutus percaya? Tuhan. Tuhan mengutus Tuhan. Bapaknya kan, Bapak mengutus. Tidak ada Yesus. seperti itu, Jerry. Jer. Ini Gimana? kamu punya nama siapa ini? Begini, yang benar itu begini. Kamu diam dulu ya. Di dalam Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, Yesus kita percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Datanya mana? Yohanes 11:42. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Nah terus Yesus percaya kepada kamu sebagai apa? Apakah sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Sebagai utusan Tuhan, dalilnya mana? Yohanes 11:42 yang kamu baca tadi. Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi di sekelilingi banyak orang ini. Aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jika kita sudah percaya Yesus sebagai utusan Tuhan dan Allah Bapa sebagai Tuhan, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Coba baca Yohanes 17:3 itu. Oh, banyak sekali. Yohanes Ya memang banyak. Yohanes 17:3. 17 ayat 3. Hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, untuk mendapatkan hidup yang kekal berarti kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan apa utusan Tuhan? Mengenal Yesus sama dengan Coba kamu baca ayat. Coba kamu baca ayat itu. Coba kamu baca pelan-pelan ayat itu. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Betul? Allah yang benar. Allah itu siapa? Di dalam Lukas 4 nomor 8 Yesus sendiri mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan. Sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Nah di situ Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Coba saya kasih pertanyaan baru untuk Jer. Sekarang aku bertanya. Untuk mendapatkan hidup yang kekal, ya sabar. Untuk mendapatkan hidup yang kekal berarti kita harus percaya Yesus sebagai apa menurut ayat Yohanes 17:3 itu. Coba baca situ. Yohanes yang ini tadi. Ya kan? Iya, baca yang tadi itu. Inilah hidupku yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Gitu. Nah, untuk mendapatkan hidup yang kekal itu harus mengenal Yesus sebagai Tuhan apa utusan Tuhan. Ini kan Jangan menafsirkan. Boleh kamu menafsirkan, yang penting tafsiranmu itu selaras dengan ayat itu.
Jangan sampai ayat itu mengatakan bahwa Yesus adalah utusan Tuhan, tetapi tafsiranmu itu menjadikan Yesus Tuhan. Seluruh kitab suci itu butuh ditafsirkan, tetapi tafsiran itu harus selaras dengan ayat itu. Jangan sampai ayat itu mengatakan Yesus adalah utusan Tuhan, tetapi tafsiranmu menjadi Yesus itu Tuhan. Berarti sudah bertentangan dengan ayat. Ayat dengan tafsiran sudah bertentangan. Begitu. Kalau kamu mau menafsirkan ayat itu, berarti ayat itu menjelaskan lebih tegas bahwa kita memperoleh hidup yang kekal itu harus mengenal Yesus itu sebagai utusan Tuhan yang diutus oleh Allah Bapa. Karena manusia tidak bisa melihat Tuhan. Bagaimana agar manusia bisa mengenal Tuhan? Maka satu-satunya Tuhan mengutus utusannya ke dunia. Silakan. Berarti Bapak Kristen apa Katolik ini? Bapak Kristen, Katolik, Hindu apa? Islam? Saya Islam. Oke, menurut Bapak firman Masa Tuhan Islam lebih semua- paham Bible daripada kalian sendiri? Menurut Bapak Itu PST. Karena dia itu PST ini PST. Menurut PST saya itu ini kan- peneliti. Ya sabar. Saya ini kan PST nih kan, PST ini peneliti sekolah teologi. Saya lulusan dari Vatikan. Ini saya ambil gelar dari Vatikan. JMC ini dari Golgota, jangan modal congor. Ini nih. gitu. Makanya kemarin waktu saya di Golgota itu saya sempat buat satu karangan lagu-lagu rohani yang bisa perlu di gereja-gereja pakai itu. Contohnya seperti ini. Tak sengaja lewat Anjay. depan Golgota, ku melihat Banyak ini ajaran ada tiang salib. Gitu. Tapi kalau saya tidak percaya Bang, semua firman Tuhan itu ada dalam Alkitab. Terus firman Tuhan ada di mana? Ada juga di luar Alkitab. Oh, di luar Alkitab. Kalau kamu mau firman Tuhan yang di luar Alkitab, ini dia punya orang. Kuhadirkan langsung. Kalau beliau ini dari Golgota juga. Silakan Papi Gembala. Ya, assalamualaikum Pas. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jerry, salam kenal. Ya, Malam. Papi Gembala lanjut dulu sama Gary karena Gary Ya, ini ngopi-ngopi dia dulu. kayaknya tidak pernah baca Bible. Ya, Ya, saya ngopi dulu ya. Lanjut. Siap. Tadi sudah berapa kali pelayanan ya? Jerry ini Katolik ya? Izin kenal ya, Jerry ya? Ya, saya mau nanya dulu Jerry, seberapa sering Jerry ini membaca firman Tuhan, Bible? Satu kali saja ini di dalam Matius pasal 7. Aduh, baca mana lah kau Jerry? Jadi kau ini percaya Yesus dari mana? Coba. Nah, coba lihat di dalam Alkitab Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 ya, Bang. Lebih parah pula itu kau bawa itu. Iya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku karena Tuhan memang yang akan masuk ke banyak dalam orang- kerajaan sorga. Banyak orang seluruh dunia percaya pada Tuhan kan, tetapi tidak semua orang yang bisa melakukan, yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Tetapi yang bisa melakukan kehendak Bapakku. Nah, apa kehendak Bapak Jerry? Adalah pasti kalau saya membatasi semua nanti, semua pasti kalian mendapatkan pemahaman lebih banyak nanti. Oke teman-teman, dibantu di tap-tap dulu ya, di share 1, tembus 2M dikit lagi. Terus ini kita tergantung banyak orang nih. Oke, di sini kan Alkitab ini ya. Kalau di sini kan perkataan Tuhan Yesus kan sangat jelas. Tidak semua orang yang memanggil Tuhan ya kan bisa masuk dalam kerajaan surga, betul tidak? Nah artinya tidak semua orang yang percaya gitu kan. Tidak semua orang yang percaya dan berseru kepada Tuhan otomatis masuk dalam kerajaan surga tidak. Izin Jerry, tolong kipas anginnya kipas angin dulu Jerry, dulu gitu loh. Iya, diarahkan satu arah. Makasih Pak. Ulang ya. Ya. Bahkan para pendeta atau penatua sekalipun, meskipun mereka itu bisa berkhotbah, berkorban untuk Tuhan, bisa juga menyembuhkan orang sakit, bisa melakukan banyak mujizat dalam nama Tuhan gitu kan, itu tidak menjamin mereka masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Tetapi yang bisa masuk dalam kerajaan Tuhan itu hanya orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, sehingga bisa masuk gitu.
Nah, ada lanjutannya di Yohanes pasal 8 ayat 34 sampai 30. Gak nyambung itu, jangan ke Yohanes 8 itu, jangan dulu. Dia bilang Bukan, aku berkata kepadamu, bukan, sabar dulu Jer, sabar. Kamu kan bawa dalil itu tentang ajaran nabi palsu. Kalau kamu baca itu dari Matius 7:15, jangan kau potong itu. Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Berarti orang yang hamba dosa itu tetaplah hamba dosa. Dia tidak tinggal dalam rumah Tuhan. Nggak nyambung itu, Jerry. Aduh, gimana sih kamu, Jer? Sabar dulu, Jer. Kamu kalau bawa dalil jangan kayak di gereja. Kalau saya Sabar dulu. pelajarin semuanya, pasti kalian akan membahas semuanya nanti. Kamu ini tidak pernah baca Bible tapi bisa mengajari. Kamu bawa dalil, kau tabrakkan dalil yang tadi Matius 7 itu tentang ajaran nabi palsu yang mengajarkan tentang memanggil Yesus Tuhan. Baca itu Dinda ya. Poinnya ada di 23 pada hari terakhir, ya kan? Banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bermujizat dan mengusir setan demi namamu? Lalu 23, pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka. Itu sudah di luar kepala itu, Jer. Ya, itu tentang ajaran nabi palsu. Nah, kalau kamu buka di Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepada beta katanya yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan, nah ini, melainkan mereka yang mengikuti kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, kau cari dulu, Jer, apa kehendak Bapak? Coba. Menaati firman Tuhan. Apa kehendak Bapak? Menaati firman Tuhan. Melakukan hal yang positif. Salah. Menjauhi kejahatan. Kehendak Bapak itu, sabar. Kehendak Bapa itu adanya di Yohanes 6:40. Silakan dibuka. Begitu kalau Bible. Coba jangan asumsi. Coba. Yohanes 6:40. 6 ayat 40. Ya. Oke, ini buat cerita Alkitab nih ini. Ya. 6:40, sebab inilah kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, ya kan? Kehendak Bapa yaitu setiap orang yang melihat anak, kan katanya kan, dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Makanya tadi dibawa di Yohanes 14:1 itu awalnya kan. Lalu sama dulu, belum selesai. Coba kau selesaikan dulu nih. Apa kehendak Bapa supaya kita beroleh hidup yang kekal? Itu lagi kan gitu. Sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, bagaimana caranya kita beroleh hidup yang kekal? Artinya, silakan. Segera sebenarnya gini ya. Ini kan mengacu kepada Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Mana ada Tuhan berinkarnasi jadi manusia, Jerry? Nggak ada di situ. Kan di sini kan ada kata anak di sini kan, anak. Nah, ketika dia percaya perkataan melalui anak manusia ini, dia mengungkapkan kebenarannya. Ketika dia percaya, itulah menaatinya, menaati firman Tuhannya, menaati firman Tuhan yang diungkapkan oleh anak ini. Salah sayang, salah. Jadi kehendak Bapa itu supaya kita percaya kepada anaknya. Nah, terus anak ini juga akan membangkitkan pada akhir zaman. Nah, di sini pada akhir zaman. Jangan berarti itu dulu. Berarti dia akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan Jer ya. Ini ayat ini enak loh ya. Yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Apa itu hidup kekal? Hidup yang kekal itu selamanya, coy. Di sorga. Nah, kalau kau mau hidup kekal, percaya kepada anak. Sebagai apa? Kau buka Yohanes 17:3. Di situ ujungnya, Jerry. Coba kau buka. Supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu ujungnya di situ. Apa di situ, Jer?
Yohanes Inilah hidup 17:3. yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, iya kan? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah atau satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus Kristus yang Engkau utus. Saya mau uji kau, Jer. Untuk memperoleh hidup yang kekal, menurut Yohanes 17:3, percaya Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Percaya Yesus utusan Tuhan. Bukan Tuhan. Percaya Tuhan utusan Tuhan. Percaya Yesus utusan Tuhan. Yang utus Percaya kepada anak manusia sebagai utusan Tuhan. bukan Tuhan. Utusan Tuhan. Percaya Ya, berarti manusia. Anak manusia Ya. ini kan diutus oleh Tuhan kan? Anak manusia ini diutus oleh Tuhan. Siapa Tuhan itu? Tuhan itu sendiri. Yaitu Bapa. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ini. Iya kan? Coba. Siapakah Tuhan itu? 11:25. Oke, nanti kalau saya jelaskan menurut penafiran saya, kalian tidak bakal percaya nanti. Enggak apa-apa kau menafsir. Terserah, tafsirkan Biblemu kan? Di sini tidak ada 11:25. Ada abang, Matius 11:25, kumaha ya abang? Kebangkitan dan hidup. Dan siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. 11:25 tuh Matius. Iya. Oh, saya buka Yohanes ini. Matius. Pada waktu itu berkata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu diperkenankan bagi orang bijak. Oke. Jadi siapa Tuhan langit dan bumi, Jerlan? Kepada bapaknya. Bapaknya. Siapa utusan Tuhan, Jer? Utusannya Tuhan Yesus. Masa Tuhan lagi, orang dia utusan? Gimana lah kau, Jer? Kan dia kan satu. Nggak, Tuhanmu berapa sih, Jer? Satu. Siapa yang satu itu? Tuhan telah menjadi manusia, itu Tuhan sendiri. Siapa yang satu itu, Jerry ganteng? Nih, ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus, kau melihat Bapa. Berarti kamu sudah melihat Tuhan. Jadi Yesus adalah Bapa. Iya. Berarti Yesus adalah Bapa. Menurut Bapak gimana? Kau lah, masa saya? Kan saya nanya kau, ke orang Kristen. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan. Ada berapa Tuhan? Ada satu. Jer. Lihat ke layar dulu, Jer. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan. Berapa Tuhan? Satu. Satu. Yang mana Tuhan ini diantaranya ini? Yang mana bukan Tuhan? Tuhan itu kan roh, Bapak. Ketika dia menjadi manusia. Ya salam, Jerry. Jer. Tadi kau bilang satu-satunya Tuhan yang benar yaitu Bapa. Yohanes 17:3, betul? Tuhan itu Maha Kuasa. Ya salam, tahu Jerry. Tuhan itu Maha Kuasa. Tapi menurut ayat, satu-satunya Tuhan yang benar itu siapa? Bapa atau Yesus? Oke, coba Bapak. Atau dua-duanya? Itu ada di dalam Bible saya yang saya pelajari selama ini. Siapa Tuhan itu ya? Oke. Ya, siapakah? Mau saya kenalkan Tuhan kepada kalian. Bukakan dalil. Kan sudah dibuka tadi 11:25. Bagaimana sih? Ini Tuhan itu Maha Kuasa, itu cuma satu. Oh, Tuhannya bukan cuma satu. Tuhan cuma satu. Siapa yang satu itu? Nama Yesus itu mewakili satu tahap kerjanya. Contoh di zaman kasih karunia kan.
Nah, ke zaman kasih karunia itu Tuhan memakai nama Tuhan Yesus. Begitu. Iya. Tuhan memakai nama Tuhan Yesus. Zaman hukum Taurat siapa nama Tuhan? Ya nggak tahu lah siapa nama Tuhan. Itu yang kalian nggak tahu. Makanya batas kan. Nah, coba kau jelaskan siapa nama Tuhan di Perjanjian Baru, Perjanjian Lama. Yahweh. Yahweh. Terus di Perjanjian Baru Yesus. berarti beda namanya. Karena pekerjaannya berbeda. Iya, berarti beda orangnya. Berarti beda, Tuhannya beda. Tuhannya satu, hanya karena namanya disebut beda. Atau begini aja deh, kita uji dulu, Jer. Atau begini aja deh. Tuhan kamu dengan Tuhannya orang Yahudi sama nggak? Tuhannya Musa. Coba buka Wahyu pasal 11-17. Jangan ke Wahyu dulu, pusing nanti kamu kalau ke Wahyu. Jangan, nanti saya acak-acak di Wahyu, udah saya hafal itu Karena Wahyu. pewahyuan itu penggenapan firman Tuhan di akhir zaman. Karena dikatakan di akhir zaman nanti kan. Ya salam, ya salam, ya salam. Jerry, dengarkan dulu Jerry. Saya tanya dulu, Tuhan kamu dengan Tuhannya Musa sama tidak? Musa itu diutusan oleh Yahweh. Aduh, Tuhanmu sama nggak dengan Tuhannya Musa? Tuhannya Musa itu kan Yahweh. Bukan Yesus. Musa itu diutusan oleh Tuhan pertama di zaman hukum Taurat. Baca dulu deh, Jer. Kamu belajar dulu deh. Aduh. Kamu belajar dulu deh. Diutusi oleh Yahweh. Nah, Yesus diutus oleh umat, karena manusia di bangsa Israel itu mereka tidak bisa mendekati diri kepada Tuhan. Karena apa? Karena mereka takut. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Gitu. Ketika Roh Tuhan berbicara, manusia tidak akan mengerti. Mereka harus berdiri jauh-jauh dari atas gunung Sinai itu. Sehingga mereka berteriak, Musa, engkau yang berbicara kepada kami, nanti kami mati. Nah, makanya Musa masuk dulu Bang Loding. Gitu. Oke, panggil semua. Kayaknya susah karena kamu nggak pernah baca Bible gitu loh. Bagaimana kamu Kristen nggak pernah baca Bible dia Bang Loding? Jadi kita mau ngomong apa gitu loh? Aku sudah diskusi. Aduh. Lanjut Bang Loding. Coba yang pendeta-pendeta di bawah, di bawah itu naiklah bantu jemaat di atas ini, kesian kan? Setiap minggu jemaat bayar per puluhan, kalian cuma kasih Yohanes 1 nomor 1. Akhirnya terputar-putar anak orang di Komal ini. Silakan. Assalamualaikum, akhi, guruku Bang Apologet Muda. Masya Allah. Silakan yang pendeta-pendeta di bawah. Jadi begitu Bang Jerry ya. Itu jangan sampai Anda terputar-putar dari Matius sampai cap tikus. Tidak ada Yesus itu Tuhan. Yesus itu hanya utusan Tuhan. Jangan sampai Anda itu kan di mana dia kan merajuk dia kan cabut wifi kan merajuk dia kalau sudah begitu merajuk Piring headset begini nggak pernah baca Bible gimana ya. Saya pikir keras ternyata kardus. Silakan yang Kristen mau naik silakan coba ini ya. Tadi ada pendeta satu tadi, begitu sudah naik dia tidak terima. Ya Tommy, Kristen ya harus ya. Tommy. Iya, Pak. Kristen ya harus ya. Muslim saya, Bang. Oh Muslim, oke Ya. Kristen, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin turunkan dulu ya Bang ya. Bang. Ya. Oke siap. Iya silakan yang pendeta-pendeta di bawah. Kalian bertanggung jawabkan nih jemaat-jemaat kalian nih. Iya kasihan jemaat-jemaat ini setiap minggu bayar izin sedikit saya masuk Pastor Roding ya. Lanjut. Tolong bapak-bapak pendeta ya kalau bisa para jemaat itu diajarlah Bible ya. Iya nanti ke Bang Suma ya siap ya. Jadi untuk para pendeta tolong ya diajarkan kepada para jemaat cara membaca Bible yang benar gitu loh. Jadi kalau naik ke komal-komal lintas iman
Jadi bisa menjawab ya, membentengi iman-iman kalian ya. Jangan asal bunyi teman-teman, nggak boleh. Nanti Tuhan marah ya. Begitu ya. Kayak seperti tadi ya. Tidak pernah baca Bible naik ke Komal. Akhirnya seolah-olah kita ini yang Islam yang lebih paham Bible. Gitu loh. Kan nggak enak sama penonton Kristen kan. Pastor Loading ya. Pasti nanti penonton Kristen bilang, ini gimana sih ini? Orang Kristen di atas tidak bisa menjelaskan, Muslim kok lebih cerdas. Jadi jangan sampai ada seperti itu. Jadi kalau kalian naik, kalau bisa bertanya lah. Jadi mulai hari Minggu nanti bertanya lah, Pak Pendeta, ini ada di Komal Pastor Loading, banyak pendeta yang kabur ke hutan gara-gara Yohanes 14:1. Kok Tuhan jadi 3 gitu kan? Bertanyalah kalian gitu loh. Nanti Pak Pendeta arahkan, oh iya jangan naik ke Komal Bang Loading, ke gereja aja tergoncang. Begitu ya. Silakan buat pendeta-pendeta yang mau naik taping 3. Ya, Kalau izin malu dulu 3 saya ke taping 1 Bang Suma saja. dulu sebentar Bang. Saya izin ke Bang Suma dulu. Oh siap. Nanti saya turun naik lagi. Oke, Ya. siap. Assalamualaikum. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum akhi. Insyaallah. Ya, silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik diskusi, silakan. Siap. Sabar ya, saya lagi. Oke, mantap. Ya, Romeo, Islam Kristen. Romeo. Assalamualaikum Ustaz. Oh, waalaikumsalam. Ya,